pria membenci kritik dan nasihat dari wanita. Nih Bu, karena ada otak yang di otak manusia ya, itu pernah juga saya cerita, memang sengaja saya ulang. Hipotalamus, ini hipotalamus persis segitiga di dalam otak tuh, ya. Laki-laki ada, perempuan ada. Cuman pada laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Ini hipotalamusnya. Ya. Kalau kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini hipotalamus laki-laki. Ini kan gambarnya laki-laki nih, ya. Dia lebih lebar 2,5 kali. Berarti perempuan nggak ada separohnya dong. Nah ini nih hipotalamus perempuan tuh segitu doang gitu. Fungsi hipotalamus apa Bu Aisyah? Banyak. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan harus kita pelajari bahwa hipotalamus ini adalah pusat menjaga keamanan. Disinilah laki-laki senantiasa dari kecil menjaga keamanan tanpa keluarga sadari. Karena kita selalu melabel dia main terus. Padahal dia sudah jagain ibunya. Anak laki kalau dia punya kakak perempuan itu lebih jago jaga keamanan dibanding kakak perempuannya. Walaupun dia nampaknya main terus, tapi sambil main dia liatin terus ibunya. Apalagi kalau ibunya sakit. Saya pernah masuk rumah sakit, anak laki-laki saya jaga depan pintu kamar, 4 orang sambil main game, ya. Ada yang datang, mau ngapain? Gitu loh. Ada yang datang, teman-teman mau besuk itu, ibu tidur. Itu dalam rangka dia menjaga keamanan kita. Cuman memang masih songong dan juga sambil main. Itu laki-laki. Maka please jangan selalu marahin anak laki dengan mengatakan mana tanggung jawabmu. Mengkerut nanti hipotalamusnya Bu. Apa dampaknya? Nanti besar ya dia tidak bisa survive. Dan yang paling ekstrim adalah kalau kita marahin terus dan hipotalamusnya mengkerut, ya ada riset membuktikan, maaf, yang tadinya dia lahir ya normal secara seksual, ini berubah orientasi seksualnya menjadi gay. Nauzubillah min dzalik. Ya. Pahami itu. Ini kenapa saya suka sosialisasi ini, karena banyak anak laki-laki terzolimi oleh kita ibunya Bu. Karena kita nggak tahu. Ya. Nah, kaitannya juga dengan menjaga keamanan ini, maka ya pria ingin selalu dianggap berani dan tidak memperlihatkan kelemahannya. Ya, dan merasa bahwa dirinya mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri Bu. Jadi pria itu dianggap berani, dia harus ya menganggap dirinya berani. Makanya kalau dilecehkan, melecehkan laki-laki itu gampang, lecehin aja tanggung jawabnya, langsung ciut itu. Ya, malahnya minta ampun ya. Walaupun kita nggak mukul loh. Ya, hati-hati. Nah, begitu juga pada laki-laki suami ya. Seorang pria perlu tahu dan mengerti bahwa tujuan seorang wanita bukanlah ingin membuatnya merasa bersalah. Ya nggak sih Bu kalau kita nasihatin laki-laki atau beri masukan? Maksudnya kan kita ingin ya membantunya dan seharusnya tidak perlu tersinggung, ya kan Bu? Itu menurut kita, karena kita otak yang selalu kerja sama, selalu orientasi hubungan dan otak tanggung jawab. Tapi buat laki-laki kita beri masukan, itu dia menganggap bahwa kita meremehkan dia. Seorang wanita ingin pria yang dikasihnya itu menjadi lebih baik, tetapi pria menafsirkannya sebagai pernyataan bahwa ia tidak cukup baik. Itulah kenapa pria tidak suka dikritik atau dinasihati istrinya atau wanita, apalagi depan orang lain. Ya, itu yang terjadi. Contoh, ibu pernah nggak lagi jalan berdua, ya cari alamat, nah, apa yang kita lakukan? Nanya, ayo kita tanya aja jalannya yuk. Ya, maksud kita kan mau bantu suami ya nggak? Tapi otak laki-laki menerimanya itu sebagai kamu payah, kau tidak bisa menemukan jalan itu. Ini yang namanya persepsi. Ini yang beda. Berapa kali dalam bertahun-tahun ini ibu meremehkan suami, walaupun padahal kita niatnya bukan itu. Ya. Contoh lagi misalnya di rumah, genteng bocor. Ya, kata istri, atap rumah bocor, ayo kita panggil tukang. Hah? Apa yang terjadi coba? Laki-laki menganggapnya, otaknya, persepsinya adalah kau nggak ada gunanya. Ya, aku akan memanggil pria lain untuk mengerjakannya. Emang gitu Bu, ini kan tadi judulnya perbedaan persepsi. Karena memang susunan otaknya beda kan. Berapa kali kita remehkan tanpa kita sadari. Makanya kita perlu stop itu dengan ilmu. Bukan karena udah males gue ngomong sama suami gue, percuma. Itu nggak berguna kalau ibu begitu. Ya, ibu bukan mengerti itu namanya, bukan memahami. Tambah melecehkan itu. Maka kita berilmu itu tadi, harus tahu gitu kan. Ya, paham ya Bu ya? Iya. Makanya saya tuh kalau lagi ada acara-acara penting nggak mau sama suami, bisa 3 jam di jalan Bu. Iya, karena buat laki-laki ya itu dia tidak bisa antarkan istrinya sampai tempat tujuan, itu gagal namanya buat laki-laki. Apalagi istrinya mau nanya, ayah tuh nanya, ayah kiri ya, apalagi nggak minta izin lagi, kiri, ngapain kiri? Oh, tambah ingat kita lagi ya. Maaf, buka jendela tanya tukang parkir, itu suami udah merasa, oh dia lebih percaya tukang parkir daripada aku. Disangka laki-laki nggak bisa marah Bu, marah Bu.
Makanya saya kalau ada apa-apa saya tanya, ya, ayah, ibu bisa bantuin tanya ya? Nggak usah. Oke, nggak usah. Ketawa aja udah. Walaupun nanti sampai tempat pengantin udah pada pulang semua. Yang penting kan nggak berantem sama suami. Iya. Ngapain kita belain juga pengantin itu? Nanti terlambat ayah, nanti terlambat. Tapi kita bikin ya rumit atau bikin konflik sama suami. Biarin aja. Nanti terlambat ayah. Ini pasti lagi salaman. Kata suami, kamu mau ngantri? Oh iya juga sih gitu. Mending terakhir. Pasti kita diajak makan di tempat VIP. Pengalaman saya begitu. Udah nggak ngantri, foto puas-puas, makan puas-puas. Kan nggak bakal kita diremehkan sama tuan rumah kan? Iya nggak sih? Iya. Memang di tempat undangan udah habis, tempat pengantin masih banyak. Kita makan sama pengantin. Kenapa sih susah amat? Ya. Tapi itu tadi, kalau mau dirumil ke sini, nggak mau sama suami saya. Bisa jam 12 sampai sini. Karena dia nggak mau nanya. Mending maaf sama supir. Kenapa? Supir saya bilang mampir-mampir, tanya dulu. Sebetulnya dia nggak mau nanya, cuman yang suruh bosnya. Kalau dia jalan sama istrinya, marah juga. Tapi karena saja jalan sama bosnya, mau nggak digaji? Kan gitu, ya. Suami ibu yang barangkali bukan pimpinan, ya, bawa mobil bersama bosnya dan bosnya perempuan, selalu mau nanya, mampir juga dia. Dengan kejengkelan tapi sebenarnya, cuman karena bos. Tapi kalau sama ibu jalan, dia nggak bakal. Dan uniknya, kalau dia jalan sendiri, dia nanya. Betul. Bapak-bapak kalau jalan sendiri nanya, Bu. Karena dia ingin dilihat sebagai pahlawan dan hero di mata istri. Karena satu-satunya orang, bolehlah orang lain mencela aku, tapi jangan istriku. Itu kepengennya laki-laki. Kita juga salah persepsi. Justru karena ingin menghargai suami, makanya kita nasihatin terus. Udah gitu kita bawa kata-kata maaf, misalnya kayak saya dulu, ayah, maaf, punten ayah, kata Agim. Siapa tahu lihat, maaf ya. Ayah, kata Agim, dulu belum belajar ini, bahwa laki-laki cemburu. Ya, kata Agim. Apa kata suami? Kawin aja sama Agim. Saya bilang apa? Telat ya. Dia sudah sama yang kedua. Maaf ya, contoh beneran. Ngerti Bu? Ini saya belajar ini untuk paham ini lama loh. Dan belajar mulai menata mulut saya untuk dikit-dikit ngasih arahan gitu. Kata si ini, kata guru ini. Saya tahan untuk itu. Laki-laki nggak suka dibandingin Bu. Ya, apalagi depan orang. Aduh, itu saya latihan. Ya, baru berhasil di usia-usia perkawinan 20 tahun ke atas. Kan namanya latihan. Ya, latihan. Karena juga baru tahunnya 2006. Makanya setiap ulang tahun perkawinan saya minta maaf. Saya bilang, ayah, ya, saya minta maaf. Mudah-mudahan saya jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Karena nggak mungkin juga kita menikah, ya, tamat dulu parenting kita baru nikah. Nanti umur 50 tahun kita menikah, telat pula. Sudahlah kita inline saja. Kemarin-kemarin keliru, nggak apa-apa. Ya, kita belajar. Makanya senang banget ada Rumil nih Bu Vera, sampai kapanpun saya dukung insya Allah ya. Masya Allah ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Saya melatih mulut saya untuk tuh satu, tidak negur dia depan orang, bahkan depan anaknya. Ya, nih tahan Bu. Ketawa ber. Kalau enggak, ini nih mulut nih. Ya, mulut sama leher saya udah bisa nahan. Pertama dulu mulut, leher belum. Sekarang sudah bisa, mulut sama leher saya tahan. Buktinya kemarin waktu ketemu calon besan. Ya, antara saya agak takut-takut, suami saya ngomongnya agak tinggi, calon besan tersinggung gitu kan. Saya dalam hati salawat aja. Oh, untung suami saya kemarin lagi tawadu. Kami ketemu di Bandung. Cuman kan laki-laki otomatis ya, apalagi anaknya mau diambil ya, dengan sesama besan kan gitu kan, pasti kan dia ceritanya agak tinggi tuh. Sebetulnya itu cerita biasa. Cuman di bawah otak kita ya, kadang-kadang kita merasa kok cerita gitu sih. Kan gitu ya. Iya. Makanya tahan. Tanya Nining, kemarin saya di depan mereka nggak banyak ngomong. Kenapa? Takutnya saya nyela. Paham ya, ngerti ya? Iya. Nah, seorang pria tidak mau mengakui kesalahannya karena ia mengira pasangannya tidak akan mencintainya lagi. Kalau si suami mengaku salah pada istri, laki-laki itu takut bahwa istrinya tidak cinta lagi. Kalau dia mengaku salah, berarti dia lemah. Dia takut begitu. Ya. Tapi
Tapi sebetulnya kita ya perempuan, padahal kenyataannya seorang wanita akan semakin mencintai pria itu jika ia mau mengakui kesalahannya. Bapak, dengarkan ini Pak. Ibu, percaya nggak kalau suami kita, saya minta maaf ya, saya belum bisa beliin kamu mobil. Ya Allah, ya yang ini juga nggak apa-apa. Langsung gitu kita kan, ya nggak Bu? Meleleh kita Bu, ya, daripada dia tidak mengakui kesalahannya, ya kan? Saya aja ya kapan itu terharu sama seorang bapak datang mau masukkan rehab anaknya, dia langsung bilang, Bu Aisyah, maaf saya nggak sanggup bayarnya, tapi saya juga nggak sanggup ngurus anak ini di rumah. Itu meleleh saya Bu, langsung perintahkan finance gratis, minta saja surat ya tidak mampu kepada RT, udah gitu. Itu tuh kalau laki-laki ngerti berhadapan dengan perempuan siapa saja sebetulnya, dia bilang bahwa dia tidak mampu apa, kita itu langsung ya Bu ya, ya nah itu sampaikan. Ini yang dia nggak tahu. Dan persaingan atau songongnya laki-laki itu karena takut ibu nggak cinta lagi sama dia, itu persepsi namanya. Ya, memang itu fitrah, tapi kalau belajar maka dia akan naik derajat kemuliaannya, seperti itu. Inilah perlu kita belajar. Ya, mungkin bapak-bapak nggak banyak belajar, tapi dengan adanya media sosial, jangan salah, mereka ngintip-ngintip juga tuh. Apalagi potongan-potongan kan gitu kan. Nah, ya. Oke, nah tapi kalau kita yang duluan belajar, maka kita lah yang dulu mengerti tentang bedanya persepsinya otak laki-laki dan perempuan, supaya kita nggak tertekan Bunda. Ya. Kemudian, ya, jangan tawarkan nasihat pada pria kecuali jika ia memintanya. Nah itu. Kalau ilmu NLP kan disuruh tidak boleh pakai jangan, karena jangan silakan. Ini boleh. Kenapa? Karena ada kecuali. Sehingga kalau nanti jangan dihilangkan dengan kecuali, ya bacanya gini, tawarkan nasihat pada pria jika ia memintanya. Ya, itu hukum bahasa. Oke, paham ya? Nah, terus gimana dong Bu Aisyah? Katakan padanya bahwa Anda mempercayai kemampuannya untuk menyelesaikan segalanya. Ya, iya, bilang saya percaya keputusan yang ayah ambil itu baik. Itu cukup. Gak usah yang gini-gini. Kan kadang-kadang suami gini kan, aduh terpaksa saya mutasi orang, aduh saya terpaksa harus PHK kan orang. Terus kita berempatinya, ya kasihan ya anaknya 5 loh. Kita gitu kan, iya kan, itu malah marah loh suami. Kesel dia kalau kita membela orang lain, ya kasihan loh ya anaknya, ya Allah ya masih kecil-kecil, kasihan gitu. Jangan gitu. Ya, memang kita kasihan, tapi bicara pada saat itu penuhi kebutuhan emosinya laki-laki, persepsinya laki-laki. Ya, bilang saja, saya percaya apa yang kamu putuskan insya Allah baik. Kita doakan insya Allah di tempat lain lebih baik ya Mas. Itu pun saya belajar Bu, karena dulunya selalu ingin belain juga orang. Termasuk waktu suami bawa mobil, tiba-tiba ada Gojek di depan, dia ngerem. Kita ya kaget, suami marahin tuh tukang Gojek, maaf dia berserapah gitu kan, ya gak ada matanya tuh orang kan gitu ya. Atau dia ngomong yang kasar kan, terus kita bilang ya dia mungkin dia cepat-cepat ya, barangkali kasihan dia, udahlah kan gitu ya. Marah laki-laki digituin Bu. Kenapa kita belain orang itu tidak pro sama dia, padahal dia melakukan itu supaya kita selamat. Saya pun salah dulu ya. Atau kita gini, istighfar mas, istighfar mas, istighfar mas. Marah dia Bu, karena dianggapnya dia khilaf. Kita aja yang istighfar, nanti istighfar kelima dia ngikut Bu. Betul, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang udah kelima dia astagfirullah. Malah kalau bisa pro sama dia, ya kurang ajar orang itu, nggak ada matanya, benar mas, nggak ada matanya orang itu ya. Gitu, itu tuh latihan Bu. Karena awalnya kita sama, karena otak kita orientasi hubungan. Kita nggak suka suami mencaci maki orang, karena kita menganggap kamu nggak sopan, tapi dia saat itu menyelamatkan kita. Spontan karena persaingan dan otak kekuasaannya dan hormon laki-lakinya, dia sumpah serapah. Nah ibu belain tuh Gojek, kenal juga enggak. Apa nggak marah suami itu? Berantemnya gara-gara gitu Bu, hari demi hari, minggu demi minggu. Makanya mau pergi jalan berdua nggak jadi mesra. Pertengahan jalan pulang kita, hanya gara-gara Gojek itu. Kenapa nggak bilang terima kasih sama suami? Terima kasih ya ayah, untung ayah ngerem, masya Allah. Nggak senyum, nggak senyum, lihat hidung. Itu yang harus kita lakukan ternyata. Inilah Allah maha mencatat, Allah maha meneliti, maha mendengar, maha melihat ketawaduannya seorang istri. Ya,
Bukan bela-belain dia, bukan ngangkat-ngangkat, bukan. Kita ngerti ini. Ya, dan kita tahu karena apa-apa yang berdasarkan ilmu itu derajatnya mulia. Ya. Paham ya Bu ya? Latihan mulai gitu ya.